ini saya akan mempraktikkan gerak seismonasti pada tanaman putri malu. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan dua tanaman putri malu yang sudah saya tanam di dalam pot. Oke, untuk langkah yang pertama, putri malunya kita sentuh secara perlahan atau secara pelan. Oke, seperti itu reaksi yang ditunjukkan oleh tumbuhan putri malu. Kemudian sentuhan yang kedua yaitu sentuhan sedang kepada tanaman putri malu tersebut. Oke, seperti itu reaksi terhadap sentuhan sedang. Oke, yang terakhir kita sentuh tanaman putri malu secara keras atau secara agak keras ya. Oke, sekali lagi. Oke, seperti itu ya reaksi yang ditimbulkan oleh tanaman putri malu. Perkenalkan, nama saya Yeliana Wulandari, NIM 856251441. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk praktek gerak miksinasi. Yang pertama yaitu 2 buah pot putri malu yang sudah ditanam terlebih dahulu selama 1 minggu. Jadi putri malunya akan kelihatan lebih segar. Nah, selanjutnya 1 buah kertas untuk mengisi lembar kerja, 8 demikian, 1 buah pena, dan 1 buah garis. Ini untuk cara menyentuhnya ya. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu 1 buah kardus yang sudah dilapisi dengan kain yang berwarna hitam. Ini saya akan mempraktekkan gerak miksinasi, yaitu saya menyediakan 2 tanaman, pot A dan pot B, yang dimana pot A akan diletakkan di bawah sinar matahari dan selama 30 menit. Sedangkan pot B akan diletakkan di dalam kotak yang telah dilapisi kain hitam selama 30 menit. Pot A akan kita letakkan di bawah sinar matahari dan kita tunggu selama 30 menit. Dan pot B akan kita letakkan di kotak kita yang telah dilapisi kain hitam selama 30 menit. Kita diamkan selama 30 menit. Setelah kita diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, pot A bunga putri malunya daunnya tetap terbuka. Setelah didiamkan selama 30 menit, pot B daun putri malunya menjadi tertutup. Hasil dari pot B yang telah dimasukkan di dalam kotak yang dilapisi dengan kain hitam dan akan diletakkan di bawah sinar matahari selama 30. Setelah pot A dan pot B kita diamkan selama 30 menit di bawah sinar matahari, maka keadaan bunga pot A masih keadaan daunnya terbuka. Sedangkan keadaan pot B yang awalnya daunnya tertutup menjadi terbuka setelah didiamkan di bawah sinar matahari selama 30 menit.
buah kacang merah yang telah disiapkan ditanam pada 2 pot yang berbeda. Pot pertama yaitu pot A dengan letak pot vertikal dan pot B dengan letak pot horizontal. Masing-masing pot memiliki 3 buah kacang merah. Setelah ditanam, pot dengan letak horizontal dilapisi batu bata atau apa yang bisa diletakkan agar pot tidak terkena tanah secara langsung. Pada hari pertama setelah ditanam, belum ada perubahan yang signifikan dari kacang yang telah ditanam. Pada hari kedua, mulai terlihat kacang pada pot A sudah mulai berubah bentuk menjadi lebih besar dan kacang pada pot B juga sudah berubah bentuk menjadi lebih besar. Pada hari ketiga, mulai terlihat biji kacang merah mulai mengelupas dari kulitnya dan mulai tumbuh akar pada kacang merah. Pada hari keempat, pertumbuhan kacang semakin tinggi. Pada pot A, kacang tumbuh dengan lurus dengan ketinggian 2 cm dan pada pot B dengan ketinggian miring yaitu 1 cm. Pada hari kelima, pertumbuhan kacang semakin meninggi dan daun mulai terlepas dari biji kacang. Pada pot A dengan ketinggian 4 cm dan pada pot B yang kita miringkan menjadi 2,5 cm dengan pertumbuhan daun yang tidak terlalu cepat. Pada hari ke-6, pertumbuhan daun semakin membesar dan pertumbuhan kacang juga semakin membesar. Pada pot A, ketinggian daun telah mencapai 6 cm dan pot B, ketinggian daun telah mencapai 6 cm juga dengan bentuk yang mirip. Pada hari ke-7, pertumbuhan kacang semakin subur ya, dan ketinggian kita coba ukur yaitu menjadi 7 cm kurang pada pot yang vertikal dan pada pot horizontal 6,5 cm.